morning, friends. So here I would like to introduce myself. My name is Najma Agnia Nuriza. Usually people or my friends call me Agi. I am an undergraduate student at Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University, Serang, Banten. And now I live in Serang. Jadi, teman-teman semua, alasan aku untuk membuat video ini sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan tema yang akan aku sampaikan pada kali ini adalah perkembangan Islam di Australia. Selamat menyaksikan semuanya. Perkembangan Islam di Australia. Jadi, pertama-tama, apa sih dan bagaimana sih caranya Islam menyebar segitu luasnya di Australia? Itu akan saya bahas kali ini. Nah, pendahuluannya, masuknya Islam ke Australia pertama kali dibawa oleh seorang nelayan yang berasal dari Indonesia loh, tepatnya dari Sulawesi. Nah, nelayan ini membawa agama Islam yang pertama kali di Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland pada abad ke-17 Masehi. Ada pula beberapa aspek masuknya Islam ke Australia. Nah, aspek itu dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama ada aspek sejarah. Jadi saya akan bahas nanti aspek sejarah masuknya Islam ke Australia. Yang kedua ada aspek pendidikan. Saya akan membahas sistem pendidikan orang Islam di Australia. Yang ketiga ada aspek organisasi. Saya akan membahas jenis-jenis dan beberapa organisasi yang ada di Australia, terutama organisasi orang-orang Muslim. Dan yang keempat, ada aspek kebijakan pemerintah terhadap orang Muslim di Australia. Aspek-aspek berkembangnya Islam di Australia. Yang pertama, ada aspek sejarah Islam di Australia. Islam sendiri berkembang sebagai sebuah fenomena sosial, fenomena politik, fenomena hukum, fenomena ekonomi, maupun fenomena budaya. Dan penduduk awal masyarakat Australia berasal dari bagian timur negara Indonesia, yakni seorang pedagang dan nelayan yang singgah di Australia antara abad 16 dan 17. Dan yang kedua, ada aspek pendidikan orang-orang Muslim di Australia. Di Australia sendiri itu tidak ada kurikulum yang dikhususkan untuk sekolah pendidikan agama. Oleh karena itu, pendidikan agama dikelola oleh pihak-pihak swasta. Walaupun pendidikan agamanya dinaungi oleh pihak-pihak swasta, kita tidak perlu khawatir sebab pemerintah federal menyediakan hampir seluruh dana pendidikan untuk yang ingin bersekolah keagamaan di Australia. Jadi tidak perlu khawatir tentang biaya. Dan kebijakan di bidang agama mulai didirikan sejak tahun 1970-an oleh orang-orang Muslim seperti Queensland Islamic Society. Dan kita sampai kepada aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga ini adalah aspek organisasi Muslim yang ada di Australia. Jadi saat ini gak hanya masjid loh yang menjadi simbol umum untuk keislaman di Australia, melainkan dapat dilihat dari organisasi Muslim yang ada di sana. Ada beberapa organisasi Islam yang cukup terkenal sekali di Australia. Antara lain ada AFIC, ada Federation of Islamic Societies, dan ada Muslim Student Association.
terakhir, yakni aspek yang keempat. Aspek yang keempat sendiri adalah aspek kebijakan pemerintah Australia terhadap Islam. Jadi, kebijakan pemerintah Australia terhadap minoritas Muslim yang dikuasai oleh dua kekuatan politik, yakni konservatif dan progresif. Kedua sistem tersebut berjalan sesuai dengan sistem yang berada di Australia, di mana kebijakan berjalan yang ada selalu berusaha agar tetap seimbang dengan penerapan nilai dan liberalisme. Muslim di Australia memiliki sejarah yang panjang dan dapat diperkirakan datang sebelum adanya pemukiman di Eropa. Dan pedagang di Indonesia melakukan perdagangan di Australia untuk mencari teripang sebagai makanan yang akan diperdagangkan di pasar Cina nanti untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bukti dari kunjungan awal ini terlihat dari beberapa kesamaan bahasa yang dimiliki oleh orang Makassar dengan penduduk asli pinggiran di Australia. Selain datangnya para pedagang dari Indonesia, populasi Muslim pertama dalam jumlah yang cukup banyak datang dari penunggang unta pada dasawarsa 1800-an. Sebagian besar dari tanah di Australia berupa padang pasir dengan temperatur yang sangat tinggi dan sedikitnya sumber mata air di sana. Dan unta merupakan binatang yang sangat ideal untuk kondisi tersebut dibandingkan dengan kuda. Maka pada tahun 1840, seorang bernama Herrick memasukkan import pertama kalinya mendatangkan binatang unta ke Australia sebagai hewan pengangkut barang di daerah padang pasir, tetapi pada misi ini ia gagal. Pada tahun 1860 datang kembali sebanyak 24 unta. Binatang unta digunakan sebagai hewan pengangkut barang di daerah padang pasir yang memiliki temperatur yang sangat tinggi. Dengan banyaknya unta yang digunakan untuk jasa pengangkut barang, tentunya dibutuhkan seorang yang ahli dalam menunggangi unta. Maka didatangkanlah saat itu penunggang unta yang pertama kalinya dari Afghanistan untuk mengoperasikan 24 hewan unta tersebut. Setelah kejadian tersebut, mulailah menyusul banyaknya imigran dari Afghanistan ke Australia tentunya. Sekitar kurang lebih 10.000 sampai 12.000 unta didatangkan ke Australia sekitar tahun 1860 sampai 1907. Sekitar 300 Muslim yang berasal dari Afghanistan bekerja sebagai pengangkut air, makanan maupun barang-barang di daerah yang sulit untuk dilalui. Tidak hanya sebagai kurir, pengangkutan barang, para penunggang asal Afghanistan ini juga memiliki banyak peran penting bagi penduduk Australia setempat. Ini terbukti bahwa mereka mengerjakan suatu proyek yang besar dalam rangka pembangunan jaringan rel kereta api antara Alice Springs dan Port Augusta yang sekarang dikenal sebagai GAN. Tidak hanya sampai di sini, jalur kereta api ini dilalui sampai ke Darwin pada tahun 2004. Selain itu, penunggang unta juga melakukan pembangunan jalur telegrafi darat antara Adelaide dan Darwin pada tahun 1870 sampai 1872 yang saat ini menghubungkan antara Australia dengan London melalui India. Mungkin segitu aja materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.